Abu Nawas dan tantangan dari sang raja. Pada suatu hari yang cerah di Baghdad, Raja Harun al-Rasyid merasa bosan. Sebagai raja yang berkuasa, Harun al-Rasyid sering dihibur oleh cerita-cerita dan lelucon dari para menterinya. Namun hari itu, ia ingin sesuatu yang berbeda, sesuatu yang benar-benar dapat membuatnya berpikir dan tertawa sekaligus. Terlintas dalam benaknya, sosok yang terkenal cerdik, jenaka, dan kadang-kadang penuh tipu daya, Abu Nawas. Maka dipanggilnya Abu Nawas ke istana. Abu Nawas datang dengan senyum tenangnya, membungkukkan badan penuh hormat. Salam sejahtera bagi Paduka Raja. Apakah yang bisa hamba lakukan hari ini untuk menghibur hati Paduka? Raja menghela napas sambil memandang ke sekeliling. Abu Nawas, aku merasa bosan. Aku ingin memberimu beberapa tantangan, sesuatu yang bisa membuatku terhibur dan tentu saja bisa menunjukkan kecerdikanmu. Apakah kau siap? Abu Nawas tanpa ragu tersenyum dan mengangguk. Dengan senang hati Paduka. Tantangan apa yang Paduka siapkan untuk hamba? Raja tersenyum penuh arti dan tantangan pertama pun dimulai. Abu Nawas, kata Raja dengan mata menyipit, aku ingin kau mengisi seluruh istanaku dengan sesuatu, tetapi kau tidak boleh mengeluarkan uang sepeser pun. Mampukah kau melakukannya? Abu Nawas terdiam sejenak, mengerutkan kening. Tantangan itu tidak mudah. Namun, ia tidak mau membuat Raja kecewa. Paduka, beri hamba waktu hingga esok pagi. Hamba akan menemukan cara untuk memenuhi permintaan Paduka. Raja mengangguk, memberikan izin, dan Abu Nawas pun pulang. Sepanjang malam, ia berpikir keras. Lalu, pada larut malam, sebuah ide cemerlang muncul. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke istana membawa kantong kecil yang tampaknya tak berisi apapun. Raja menyipitkan matanya. Heran. Abu Nawas, kau datang hanya membawa kantong kecil. Aku minta kau mengisi seluruh istana. Abu Nawas hanya tersenyum, lalu mengeluarkan dupa dan menyalakannya. Asap harum segera memenuhi seluruh ruangan. Abu Nawas terus menyalakan dupa di setiap sudut istana, sampai istana itu benar-benar dipenuhi oleh asap dan aroma yang wangi. Saya memenuhi permintaan Paduka, bukan? Katanya sambil tersenyum. Raja tertawa, kagum dengan kecerdikan Abu Nawas. Kau memang pintar, Abu Nawas. Aku memberimu tantangan untuk mengisi istana tanpa biaya, dan kau benar-benar melakukannya. Kau berhasil. Raja yang terhibur ingin memberi tantangan kedua. Kali ini ia berkata, Abu Nawas, aku ingin kau menjual sesuatu yang tidak berwujud, sesuatu yang tidak dapat dipegang atau dilihat. Aku ingin kau menjual kebenaran. Mampukah kau? Abu Nawas tersenyum mendengar tantangan itu. Ia berkata, Paduka, beri hamba waktu sehari. Besok hamba akan kembali dengan kebenaran yang Paduka inginkan. Hari itu Abu Nawas pergi ke pasar dan mendirikan papan bertuliskan, menjual kebenaran dengan harga 5 dirham. Orang-orang yang penasaran datang menghampirinya, termasuk seorang saudagar kaya. Saudagar itu bertanya, apa yang kau jual sebenarnya, Abu Nawas? Abu Nawas menjawab, aku menjual kebenaran. Hanya dengan 5 dirham, kau akan mendapatkan kebenaran yang tidak akan pernah kau lupakan. Saudagar yang penasaran akhirnya membayar 5 dirham. Abu Nawas menatapnya dengan serius dan berkata, kebenarannya adalah ini. Jangan pernah terlalu percaya pada siapapun, bahkan pada dirimu sendiri. Saudagar itu terkejut, tetapi ia menyadari bahwa nasihat itu sangat benar. Saudagar lainnya juga datang dan mendapat kebenaran mereka masing-masing, dan Abu Nawas pun mengumpulkan cukup uang untuk kembali ke istana. Ketika bertemu Raja, ia berkata, Paduka, hamba sudah berhasil menjual kebenaran di pasar. Raja tertawa. Abu Nawas, kau benar-benar pintar. Menjual kebenaran adalah sesuatu yang tak terpikirkan, tetapi kau melakukannya dengan cara yang hebat. Raja yang semakin kagum memberikan tantangan berikutnya. Abu Nawas, kali ini aku ingin kau menghitung jumlah bintang di langit. Apakah kau sanggup? Abu Nawas merenung sejenak, lalu mengangguk. Baik, Paduka. Saya akan memberikan jawabannya besok. Pada malam harinya, Abu Nawas duduk di halaman rumahnya, menatap bintang-bintang yang bertaburan di langit. Namun, ia tahu bahwa menghitungnya adalah sesuatu yang mustahil. Keesokan harinya, ia menghadap Raja dengan membawa sekantong pasir. Paduka, kata Abu Nawas sambil menuangkan pasir ke lantai. Setiap butir pasir ini mewakili 1 bintang di langit. Jika Paduka ingin tahu jumlah pastinya, silakan menghitung butir pasir ini.
Raja tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, kau benar-benar pintar. Tentu aku tidak akan menghitung butir pasir itu. Kau berhasil lagi. Merasa semakin tertantang, Raja memberi tugas yang lebih sulit. Abu Nawas, aku ingin kau makan tanpa mengunyah. Mampukah kau melakukannya? Abu Nawas terdiam sejenak. Baik, Paduka. Hamba akan kembali setelah menemukan caranya. Pada malam itu Abu Nawas membeli sepotong roti dan merendamnya dalam air hingga lembut. Esok paginya, ia datang ke istana dengan roti yang basah dan lembek. Di hadapan raja dan para menteri, ia memakan roti yang sudah hancur tanpa mengunyah sedikit pun. Paduka, saya memenuhi permintaan Paduka. Saya makan tanpa mengunyah. Raja tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, kau benar-benar luar biasa. Kau berhasil lagi, bahkan dalam tantangan yang paling aneh sekalipun. Akhirnya, Raja memberikan tantangan terakhir. Ia berkata, Abu Nawas, kali ini aku ingin kau menghadirkan diriku tetapi tanpa wujud. Bisakah kau melakukannya? Abu Nawas berpikir keras. Tugas ini tampaknya mustahil. Namun, ia kembali tersenyum. Paduka, izinkan hamba meminta sedikit waktu untuk memikirkan cara yang tepat. Keesokan harinya, Abu Nawas mengundang para menteri dan seluruh rakyat untuk berkumpul di istana. Ia berdiri di tengah aula dan berbicara lantang. Wahai seluruh rakyat dan para menteri, bukankah Paduka Raja selalu ada dalam pikiran kita? Setiap langkah dan tindakan kita semua adalah atas perintah beliau. Meski Paduka tidak hadir di sini dalam wujudnya, Paduka tetap ada dalam hati dan pikiran kita semua. Para hadirin terdiam sejenak, menyadari betapa benar kata-kata Abu Nawas. Mereka mengangguk, tersenyum, dan bertepuk tangan, kagum dengan kepandaian Abu Nawas dalam menafsirkan tantangan raja. Raja Harun al-Rasyid, yang duduk di singgasananya, tersenyum lebar dan bertepuk tangan. Abu Nawas, kau tidak hanya pintar tetapi juga bijaksana. Kau telah memenuhi semua tantanganku dengan cara yang luar biasa. Abu Nawas membungkuk hormat. Terima kasih Paduka. Hamba hanya berusaha memenuhi permintaan Paduka dengan akal yang hamba miliki. Raja pun menghadiahi Abu Nawas dengan emas dan perak yang berlimpah sebagai tanda penghargaan atas kecerdikan dan kebijaksanaannya. Abu Nawas pulang dengan hati yang senang, membawa kekayaan dan rasa hormat yang lebih besar dari seluruh rakyat Baghdad. Demikianlah kisah Abu Nawas yang selalu berhasil menghadapi tantangan dengan kecerdasan dan kebijaksanaannya. Tak peduli betapa sulitnya tantangan yang diberikan, Abu Nawas selalu menemukan jalan keluar yang unik dan tak terduga, membuat raja dan seluruh rakyat kagum padanya. Abu Nawas dan Raja yang Pelit. Pada suatu pagi yang cerah, saat matahari baru saja terbit dan sinarnya menyinari istana, Raja Harun al-Rasyid duduk di singgasana dengan wajah serius. Hari itu, ia memutuskan untuk menguji kecerdikan para pembesar di kerajaannya. Ia ingin melihat siapa di antara mereka yang dapat memberikan jawaban yang paling cerdas dan kreatif untuk sebuah teka-teki. Selama ini, Raja dikenal sebagai sosok yang bijak, tetapi juga sangat pelit. Setiap kali ia memberi hadiah, hadiah tersebut selalu sangat kecil dan tidak sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, banyak orang yang mulai menghindari menghadap Raja, karena mereka merasa tidak dihargai dengan benar. Namun, Abu Nawas yang terkenal dengan kecerdikannya tidak takut dengan tantangan apapun, bahkan jika itu datang dari sang raja sendiri. Sejak mendengar kabar tentang tantangan yang akan diadakan oleh raja, Abu Nawas memutuskan untuk pergi ke istana dan berpartisipasi. Kabar tentang teka-teki yang diberikan raja tersebar dengan cepat di kalangan rakyat. Setiap orang penasaran mengenai apa yang akan terjadi. Aku ingin tahu apa yang akan ditanyakan raja. Mungkin ini kesempatan untuk memenangkan hadiah besar, kata salah seorang pedagang di pasar. Raja memanggil seluruh pejabat tinggi istana, termasuk Abu Nawas, untuk berkumpul di ruang utama istana. Hari itu, suasana istana tampak lebih megah dari biasanya. Semua tamu diundang dengan penuh kehormatan, dan mereka duduk dengan rapi di depan raja. Raja memandang semua orang dengan tajam, lalu dengan suara tegas berkata, Aku telah memikirkan sebuah teka-teki yang akan menguji kecerdikan kalian. Barang siapa yang berhasil menjawab dengan benar, akan mendapatkan hadiah yang besar. Teka-tekinya sangat sederhana. Apa yang tidak bisa dilihat, tidak bisa disentuh, tapi selalu ada di depan mata. Para pejabat terdiam sejenak, berpikir keras. Mereka semua berusaha menemukan jawaban yang tepat, namun tak ada yang mampu memberikan jawaban yang memadai.
Beberapa pembesar mulai merasa gugup, sementara yang lainnya berpura-pura memikirkan jawabannya dengan serius. Waktu berlalu, namun tidak ada yang bisa menjawab. Di tengah kebingungan itu, Abu Nawas dengan langkah santai memasuki ruangan. Semua orang menoleh, dan beberapa orang tampak tidak senang dengan kedatangannya. Mereka berpikir bahwa Abu Nawas mungkin akan mengacaukan acara yang sudah mereka tunggu-tunggu. Namun, Abu Nawas tidak peduli. Dengan wajah tenang dan senyum nakal, ia maju ke depan, menghadap raja yang sedang duduk di singgasana. "Raja yang mulia, aku datang untuk memberikan jawaban atas teka-teki yang sulit ini," kata Abu Nawas dengan percaya diri. Raja yang sudah mulai bosan dengan ketidakmampuan para pejabat, tersenyum tipis. "Ah, Abu Nawas, kau selalu datang dengan jawaban yang tak terduga. Silakan jawab teka-teki itu. Apa yang tidak bisa dilihat, tidak bisa disentuh, dan selalu ada di depan mata." Abu Nawas menatap raja dengan mata tajam, lalu menjawab dengan nada santai. Jawabannya adalah, "Uangmu, Raja." Raja terkejut. Semua orang di ruangan itu terdiam. Tidak ada yang menyangka bahwa Abu Nawas akan memberikan jawaban yang demikian langsung dan jujur. Raja terdiam beberapa detik, mencoba mencerna jawaban itu. "Bagaimana bisa uangku tidak bisa dilihat atau disentuh?" tanya Raja, merasa terkejut namun juga sedikit tertantang. Abu Nawas tersenyum dengan senyum nakal yang khas. "Raja yang mulia, uangmu ada di dalam istana ini, selalu di depan matamu, tapi kamu sangat pelit sehingga tidak pernah benar-benar mengeluarkannya. Jadi, meskipun uang itu ada, kamu tidak pernah membiarkan orang lain melihatnya atau menyentuhnya." Ruangan itu hening sejenak, dan Raja merasa sedikit tersinggung, meskipun ia tidak ingin menunjukkannya. Beberapa pejabat mulai tertawa pelan, sementara yang lainnya mencoba menahan senyum. "Bagus sekali Abu Nawas, kamu memang cerdik," kata Raja setelah beberapa saat. "Tapi aku masih belum yakin jika kamu pantas mendapatkan hadiah besar. Apakah kamu tidak khawatir bahwa jawabannya bisa dianggap sebagai penghinaan?" Abu Nawas menatap Raja dengan wajah serius. "Raja, terkadang kita harus berkata jujur agar orang lain sadar. Kalau saya tidak memberitahu Anda bahwa uang Anda ada di depan mata, tapi tidak pernah dikeluarkan, maka bagaimana Anda bisa tahu bahwa Anda terlalu pelit?" Para pejabat di ruangan itu mulai tersenyum, meskipun mereka tidak berani tertawa keras. Mereka tahu bahwa Abu Nawas telah berhasil membuat Raja tertawa, meskipun dengan cara yang halus. Raja terdiam sejenak, merenung. "Aku tidak menyangka kamu akan menjawab begitu, Abu Nawas. Tapi aku harus mengakui bahwa kamu memang cerdik. Apa yang kamu katakan ada benarnya. Mungkin aku terlalu pelit dalam hal uang." Namun Raja tetap tidak ingin memberi hadiah yang besar kepada Abu Nawas. "Namun, aku tetap tidak akan memberimu hadiah besar seperti yang kamu harapkan." Abu Nawas tersenyum lebar, tidak terkejut dengan keputusan Raja. "Tidak masalah Raja, hadiah terbesar yang saya terima adalah kebijaksanaan yang baru saya pelajari. Kadang-kadang orang yang pelit lebih takut mengeluarkan uang daripada kehilangan wajahnya di depan orang banyak." Raja tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban itu. "Kamu memang selalu tahu bagaimana membuat aku tertawa, Abu Nawas. Kamu benar, aku mungkin terlalu pelit, tapi kau akan mendapatkan hadiah yang pantas." Namun, Abu Nawas menjawab dengan santai. "Hadiah yang paling berharga adalah bisa berbicara dengan jujur kepada Raja yang mulia. Itu sudah lebih dari cukup bagi saya." Keesokan harinya, Raja kembali memanggil Abu Nawas ke istana, tetapi kali ini dengan wajah yang lebih serius. "Abu Nawas, aku ingin berbicara denganmu tentang jawabanmu kemarin. Mungkin kamu benar, aku terlalu pelit dengan hartaku." Abu Nawas tersenyum, tetapi kali ini ia tidak berkata apa-apa, hanya mendengarkan Raja. "Aku sudah banyak berpikir tentang kata-katamu. Aku harus lebih bijak dalam mengelola kekayaanku. Kadang-kadang aku lupa bahwa memberi itu juga penting." Raja pun mulai membuka pikirannya, terinspirasi oleh kata-kata Abu Nawas. Dalam beberapa bulan berikutnya, Raja Harun al-Rasyid mulai mengubah cara berpikirnya. Ia memberi hadiah kepada rakyatnya dengan lebih dermawan dan bahkan meningkatkan kesejahteraan mereka. Abu Nawas, dengan kecerdikannya yang selalu menghibur, tidak hanya berhasil membuat Raja tersenyum, tetapi juga mengajarkan kepadanya sebuah pelajaran penting. Memberi itu lebih baik daripada menimbun kekayaan. Raja Harun al-Rasyid menjadi lebih bijak dan lebih murah hati, dan Abu Nawas tetap menjadi penasihat cerdik yang selalu siap memberikan pandangan jujur dan lucu dalam menghadapi segala situasi.
Beberapa bulan setelah percakapan dengan Abu Nawas, Raja Harun al-Rasyid benar-benar mengalami perubahan besar. Sebelumnya, ia selalu merasa terikat dengan kekayaannya dan takut untuk mengeluarkannya. Tetapi, kata-kata Abu Nawas terus bergema di pikirannya. Kadang-kadang, orang yang pelit lebih takut mengeluarkan uang daripada kehilangan wajahnya di depan orang banyak. Sebuah malam, Raja duduk di singgasana merenung. Cahaya lentera yang redup menyinari wajahnya, dan suasana malam yang tenang memberi kesempatan bagi Raja untuk berpikir lebih dalam. Ia teringat akan nasihat Abu Nawas dan merasa malu dengan dirinya sendiri. Rasa malu ini datang bukan karena dihina, tetapi karena ia menyadari bahwa kebijaksanaannya dalam hal memberi sangat terbatas. Rakyatku pantas mendapatkan lebih, bisik Raja pada dirinya sendiri. Aku harus memperbaiki kesalahanku. Tidak ada gunanya memiliki banyak harta jika tidak bisa digunakan untuk kebaikan. Keesokan harinya, Raja mengumpulkan seluruh pembesarnya di istana, termasuk Abu Nawas. Ia memutuskan untuk memberikan penghargaan kepada mereka yang telah bekerja keras demi kemakmuran kerajaan. Para pembesar dan pejabat yang mulia, hari ini aku ingin mengumumkan sebuah perubahan besar, kata Raja dengan suara tegas, namun kali ini terdengar lebih penuh kebijaksanaan. Aku telah memutuskan untuk membuka sebagian besar harta kerajaan dan mendistribusikannya kepada rakyat yang membutuhkan. Aku tidak lagi ingin menjadi raja yang pelit. Abu Nawas, yang sudah terbiasa dengan kecerdikan raja, duduk dengan tenang di hadapan sang raja. Meski ia merasa senang melihat perubahan raja, ia tetap merasa perlu memberikan sedikit lelucon untuk mencairkan suasana. Raja yang mulia, apakah keputusan besar ini berarti Anda sudah mulai membuka peti harta karun yang selama ini terkunci rapat? Tanya Abu Nawas dengan senyum nakal. Raja yang semula kaku, kini tersenyum lebar mendengar pertanyaan Abu Nawas. Tentu saja Abu Nawas, hari ini aku akan membuka semua peti harta yang ada dan mulai membagikan kekayaan ini kepada mereka yang paling membutuhkan. Abu Nawas berdiri dan berkata dengan suara yang sedikit berlebihan. Jika itu yang Anda inginkan Raja, aku pikir rakyat akan sangat senang. Tetapi ingatlah, yang paling penting bukan hanya membagi harta, tetapi juga memberi dengan tulus hati. Tentu saja, jawab Raja. Aku telah belajar banyak darimu, Abu Nawas. Memberi dengan hati yang tulus adalah hal yang lebih penting daripada sekadar memberi. Seiring berjalannya waktu, kebijakan Raja mulai memberikan dampak yang besar bagi rakyat. Bukan hanya dalam hal pembagian kekayaan, tetapi juga dalam pembaruan sistem sosial dan ekonomi kerajaan. Raja mulai memperkenalkan berbagai program kesejahteraan untuk membantu petani, pedagang, dan pekerja miskin. Abu Nawas selalu hadir di sisi Raja sebagai penasihat yang jujur dan tidak pernah takut untuk menyampaikan pendapatnya, meskipun dengan cara yang kadang-kadang menggelitik. Suatu hari, Raja memutuskan untuk melakukan kunjungan ke desa-desa di luar ibu kota, ingin melihat langsung bagaimana kebijakannya diterima oleh rakyat. Abu Nawas ikut dalam perjalanan itu, karena Raja ingin agar ia tetap berada di sampingnya untuk memberikan pandangan jujur jika diperlukan. Di salah satu desa yang mereka kunjungi, Raja melihat para petani yang sedang bekerja keras di ladang mereka. Mereka terlihat sangat sibuk, namun wajah mereka tidak menunjukkan tanda-tanda keluh kesah. Raja terkesan dengan dedikasi mereka. Abu Nawas, lihatlah para petani ini. Mereka bekerja keras untuk kerajaan kita. Aku ingin memberi mereka lebih banyak bantuan, kata Raja dengan penuh rasa kagum. Abu Nawas mengangguk dan tersenyum. Benar Raja, tetapi kadang-kadang yang lebih mereka butuhkan bukanlah bantuan langsung, melainkan kesempatan untuk berkembang. Dengan memberikan mereka pendidikan atau alat yang lebih baik, mereka bisa lebih mandiri. Raja berpikir sejenak dan menyadari bahwa kata-kata Abu Nawas sangat tepat. Mereka melanjutkan perjalanan ke desa berikutnya, dan setiap kali Raja melihat kesempatan untuk membantu rakyatnya, ia semakin yakin bahwa memberi itu tidak hanya soal uang, tetapi juga tentang memberikan kesempatan. Di tengah perubahan besar yang terjadi di kerajaan, ada satu kejadian yang tak terduga yang terjadi di istana. Raja Harun al-Rasyid, yang mulai terkenal sebagai raja yang bijak dan murah hati, merasa perlu mengadakan sebuah acara besar untuk merayakan transformasi kerajaan. Acara tersebut direncanakan dengan sangat meriah. Para tamu undangan dari seluruh penjuru negeri diundang untuk hadir. Istana dihiasi dengan karangan bunga dan lentera, dan Raja mempersiapkan hidangan istimewa untuk malam itu. Tetapi Raja masih merasa ada sesuatu yang kurang. Ia merasa bahwa acara ini akan lebih sempurna jika ada elemen kejutan yang bisa membuatnya lebih berkesan.
Pada hari acara, Raja meminta Abu Nawas untuk datang lebih awal. Abu Nawas, kata Raja, aku ingin acara malam ini menjadi sesuatu yang istimewa. Aku memerlukan bantuanmu untuk merencanakan sebuah kejutan. Abu Nawas, yang selalu penuh dengan ide-ide cerdas, berpikir sejenak. Ia tahu bahwa Raja ingin acara ini menjadi berkesan bagi rakyatnya, dan ia pun tidak ingin mengecewakan sang Raja. Raja yang mulia, aku punya ide. Bagaimana jika kita mengadakan sebuah permainan atau pertunjukan yang bisa melibatkan semua orang? Raja tertarik dengan ide tersebut. Apa yang kau maksud dengan permainan, Abu Nawas? Abu Nawas tersenyum nakal. Kita bisa mengadakan perlombaan di mana setiap orang yang datang bisa berpartisipasi. Dan hadiah utama untuk pemenangnya adalah sebuah peti berisi emas yang telah lama terkunci. Raja tertawa mendengar ide tersebut. Itu ide yang bagus, Abu Nawas. Mari kita lakukan. Acara malam itu dimulai dengan meriah. Rakyat dari berbagai lapisan masyarakat datang ke istana, terpesona oleh kemewahan dan keramahan Raja. Ketika acara memasuki bagian permainan, Raja mengumumkan bahwa ada hadiah utama yang sangat istimewa bagi pemenang perlombaan. Siapa yang dapat membuka peti harta karun yang terkunci ini, dia akan mendapatkan seluruh isinya. Teriak Raja dengan suara penuh semangat. Semua orang bersorak gembira, dan para peserta perlombaan mulai berlomba. Namun, seperti yang sudah diduga Abu Nawas, peti harta karun itu ternyata bukanlah peti berisi emas dan perhiasan. Ketika seorang peserta berhasil membuka peti itu, ternyata di dalamnya ada sebuah buku besar yang berjudul Kebijaksanaan Sejati dalam Memberi. Abu Nawas tersenyum bangga. Hadiah sejati bukanlah emas, melainkan kebijaksanaan dalam berbagi, katanya dengan penuh arti. Raja yang awalnya terkejut, akhirnya memahami makna dari kejutan itu. Benar sekali Abu Nawas, tidak ada harta yang lebih berharga daripada kebijaksanaan. Acara malam itu menjadi momen penting dalam sejarah kerajaan. Raja Harun al-Rasyid tidak hanya dikenal sebagai raja yang bijaksana, tetapi juga sebagai raja yang memahami arti memberi dengan tulus. Seiring berjalannya waktu, pemerintahan Raja Harun al-Rasyid semakin dikenal di seluruh penjuru kerajaan sebagai masa kemakmuran yang luar biasa. Rakyat hidup dalam kedamaian, dan keadilan ditegakkan di setiap pelosok negeri. Tetapi meskipun begitu, di balik kesuksesan itu, Raja dan Abu Nawas terus bekerja bersama untuk memastikan bahwa kebijakan mereka tidak hanya didasarkan pada keberuntungan semata, tetapi juga pada prinsip kebijaksanaan yang mendalam. Suatu hari, Raja memanggil Abu Nawas untuk sebuah pertemuan penting. Abu Nawas, aku merasa ada yang kurang, kata Raja dengan wajah serius. Kerajaanku kini makmur, rakyatku senang, tetapi aku merasa ada yang belum tercapai. Ada sesuatu yang lebih besar yang harus kita lakukan. Abu Nawas yang selalu siap dengan pandangan cerdas, memiringkan kepalanya dan bertanya, apa yang Anda maksud Raja? Raja berdiri dari singgasananya, berjalan menuju jendela, dan menatap luas keluar istana. Aku merasa sudah saatnya untuk mencari makna yang lebih dalam dari kekayaan dan kemakmuran. Apakah kita benar-benar telah memberi dengan sepenuh hati? Ataukah ada yang hilang dalam cara kita berbagi dengan dunia? Abu Nawas menyadari bahwa Raja sedang mencari sesuatu yang lebih dari sekadar kekayaan fisik. Itu adalah pencarian makna hidup yang lebih besar, sebuah pencarian spiritual yang mendalam. Raja yang mulia, kata Abu Nawas sambil tersenyum lembut. Kadang-kadang untuk menemukan jawaban, kita perlu melihat ke dalam diri kita sendiri. Kekayaan sejati bukanlah apa yang ada di luar, tetapi apa yang ada di dalam hati kita. Raja menatap Abu Nawas, dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar merenung tentang kata-kata sahabatnya. Aku paham Abu Nawas, tetapi bagaimana kita bisa menemukan kekayaan itu? Dengan memberi tanpa pamrih Raja, jawab Abu Nawas, dengan membantu mereka yang tak terlihat, dengan memperbaiki kehidupan yang tersembunyi di balik kesulitan yang tak tampak. Mungkin sudah saatnya kita tidak hanya memberi kepada yang tampak, tetapi juga kepada mereka yang tak terlihat. Raja berpikir dalam-dalam. Apa yang harus kita lakukan, Abu Nawas? Abu Nawas tersenyum. Lakukanlah perjalanan Raja. Pergilah keluar ibu kota. Berjalanlah di tengah rakyatmu yang sederhana. Temui mereka yang kurang beruntung. Lihatlah kehidupan mereka dengan hati yang terbuka. Dengan penuh tekad, Raja Harun al-Rasyid memutuskan untuk mengikuti nasihat Abu Nawas. Tanpa memberitahukan siapapun tentang tujuannya, Raja menyamar sebagai seorang biasa dan meninggalkan istana bersama Abu Nawas. Mereka pergi ke beberapa desa terpencil yang terletak jauh dari ibu kota.
Perjalanan itu tidaklah mudah. Mereka melewati hutan lebat, sungai yang deras, dan jalan-jalan berbatu yang sulit ditembus. Namun, Raja merasa bahwa inilah perjalanan yang harus ia jalani untuk benar-benar memahami kerajaannya. Abu Nawas tetap menemaninya, berbicara dengan orang-orang yang mereka temui di sepanjang jalan, memberi nasihat yang bijaksana dan menyelipkan lelucon-leluconnya yang khas. Ketika mereka tiba di sebuah desa kecil yang terisolasi, Raja terkejut melihat bagaimana kehidupan masyarakat di sana, begitu sederhana dan penuh tantangan. Para petani bekerja keras di ladang yang subur namun sulit dijangkau, dan keluarga-keluarga hidup dalam rumah-rumah sederhana yang jauh dari kemewahan. Abu Nawas, aku baru menyadari betapa besar ketidaktahuan kita tentang kehidupan mereka, kata Raja dengan nada kesedihan. Selama ini aku hidup dalam kemewahan istana, namun mereka di sini harus berjuang setiap hari hanya untuk bertahan hidup. Abu Nawas tersenyum dengan bijaksana. Kadang Raja, kita hanya bisa melihat dunia melalui kaca jendela istana. Tetapi dunia itu lebih luas daripada yang kita lihat. Kehidupan ini adalah pemberian yang harus kita syukuri. Bukan hanya untuk kita, tetapi untuk semua orang. Raja dan Abu Nawas melanjutkan perjalanan mereka ke beberapa desa lainnya. Setiap desa yang mereka kunjungi memberi pelajaran baru. Mereka bertemu dengan para pedagang yang jatuh miskin akibat bencana alam, para ibu yang berjuang untuk memberi makan anak-anak mereka, dan para pekerja keras yang tidak pernah meminta lebih dari yang mereka butuhkan untuk hidup. Raja mulai merasakan dampak perjalanan ini pada dirinya. Sebelumnya, ia merasa bahwa kekayaan yang ia miliki adalah segalanya. Namun, kini ia menyadari bahwa kemakmuran sejati bukan terletak pada jumlah emas atau perhiasan yang ada di istananya, melainkan pada kebahagiaan dan kesejahteraan rakyatnya. Suatu malam, ketika mereka tiba di sebuah desa yang lebih besar, Raja duduk bersama Abu Nawas di bawah bintang-bintang, sambil merenungkan perjalanan panjang mereka. Abu Nawas, aku merasa aku telah menemukan jawaban yang aku cari. Kekayaan itu bukanlah tentang apa yang kita miliki, tetapi apa yang bisa kita berikan kepada orang lain. Abu Nawas memandang Raja dengan senyum penuh kebanggaan. Kau telah menemukan kebenaran, Raja. Kekayaan sejati adalah dalam memberi dengan hati yang tulus. Setelah beberapa minggu melakukan perjalanan, Raja dan Abu Nawas akhirnya kembali ke ibu kota. Raja merasa lebih bijaksana dan lebih memahami tugasnya sebagai penguasa. Ia tidak hanya kembali dengan keputusan untuk membagikan lebih banyak kekayaan kerajaan kepada rakyatnya, tetapi juga dengan sebuah wawasan baru tentang bagaimana memimpin dengan hati yang lebih besar. Kembali ke istana, Raja mengumumkan perubahan besar dalam kebijakannya. Selain meningkatkan program kesejahteraan dan pendidikan, Raja juga mendirikan lembaga sosial yang akan membantu masyarakat di desa-desa yang paling terpencil. Mulai hari ini, kata Raja dalam pidatonya kepada rakyatnya, kerajaan ini akan menginvestasikan lebih banyak untuk membantu mereka yang kurang beruntung. Kami akan memperkenalkan sistem jaminan sosial yang akan memastikan bahwa setiap warga negara, terlepas dari latar belakang sosialnya, dapat hidup dengan rasa aman dan sejahtera. Rakyat bersorak gembira. Mereka merasakan cinta dan perhatian Raja yang semakin besar terhadap mereka. Seiring waktu berlalu, kisah Raja Harun al-Rashid dan Abu Nawas menjadi legenda di kerajaan. Mereka tidak hanya dikenal sebagai penguasa dan penasihat yang bijaksana, tetapi juga sebagai dua sahabat yang berjuang bersama untuk membuat dunia ini tempat yang lebih baik. Abu Nawas tetap menjadi penasihat utama Raja, memberikan pandangan cerdas dan nasihat yang seringkali disertai dengan lelucon. Raja, meskipun penuh kebijaksanaan, tidak pernah lupa untuk tetap rendah hati dan selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk rakyatnya. Kisah mereka mengajarkan satu pelajaran penting, bahwa sejati-sejati pemberian bukan terletak pada jumlah yang diberikan, tetapi pada ketulusan hati yang ada di balik pemberian itu, dan bahwa kebijaksanaan sejati datang bukan dari kekayaan dunia, tetapi dari hati yang penuh kasih dan perhatian terhadap orang lain.